Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Krisnawati, guru kelas 5 di MI Muhammadiyah 1 Jombang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Hari ini 8 Mei 2025 saya akan melakukan praktek UKIN di kelas 5 dengan materi Bumi Berubah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Raditu billahi rabba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Siap ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mantap. Hari ini siapa yang absen? Kevin. Alisa. Kevin kenapa? Sakit ya hari ini ya? Kalau Alisa? Sakit. Oke, bagi teman kita yang sakit kita doakan agar mereka diberikan kesembuhan ya. Nah, sekarang kita sebelum belajar harus ingat kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama, ketika ada guru yang menerangkan berarti kita harus mendengarkan. Yang kedua, kalau diberikan tugas berarti harus mengerjakan, harus dikerjakan dengan tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, selanjutnya Bu Rani punya gambar. Nah, perhatikan video berikut. Sudah? Lanjut ya. Video yang kedua. Lanjut. Video yang ketiga. Nah, ini video yang ketiga. Lanjut. Nah, dari ketiga video yang sudah kalian lihat tadi, pernahkah kamu melihat atau mengalami peristiwa alam seperti hujan deras, banjir, atau gempa bumi? Siapa yang pernah melihat? Siapa yang pernah mengalami? Mungkin ada yang rumahnya Arfa. Apa? Kejadian apa yang pernah kamu alami? Iya. Oh, angin topan. Oh iya, ada angin topan ya. Berarti anginnya itu sangat kencang. Ada lagi yang pernah mengalami? Atai? Tidak hanya hujan deras sudah kering. Heeh. Sudah bau, depannya sudah kecil. Oh iya, tiga-tiganya langsung pernah mengalami semuanya.
Wah, ya. Terus ada lagi? Mbak Diva? Kalau hujan deras biasanya? Banjir. Ada banjir. Ya, itu adalah hal-hal yang pernah kalian lihat dan kalian alami. Sekarang bagaimana dampaknya? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kita? Ada gempa, ada banjir. Apa, Atai? Tanahnya menjadi hancur. Ada lagi jawaban yang lain? Iya, lingkungan sekitar menjadi rusak. Ada lagi? Kegiatan ekonomi menjadi sedikit terhambat. Iya, kegiatan ekonomi juga terhambat. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa suatu peristiwa alam seperti hujan lebat bisa menyebabkan banjir di beberapa tempat tetapi tidak di tempat lain? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Ya? Hujan hanya ada di beberapa tempat. Terus? Oh, disebut dengan hujan lokal. Tepuk tangan untuk Atai, pinter. Sampai ya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah Bumiku Sayang, Bumiku Malang, topik A, yaitu bumi berubah. Ya, kita belajar tentang IPAS kelas 5 fase C. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengidentifikasi perubahan lingkungan karena faktor alam, serta mengkomunikasikan berbagai dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia dengan diskusi kelompok. Nah, ini adalah materi tentang bumi berubah. Kita lihat sama-sama ya. Nah, sudah selesai materinya? Sudah dibaca tadi? Sudah ya. Sudah kalian lihat tadi ya, dalam video ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama, apa saja perubahan yang terjadi pada permukaan bumi akibat faktor alam yang kamu amati dalam video yang berupa PPT tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Diva? Perubahan yang terjadi pada permukaan bumi karena faktor alam antara lain munculnya gunung baru, retaknya tanah akibat gempa, tanah longsor, dan terbentuknya danau karena banjir besar. Semua ini terjadi karena kekuatan alam yang sangat besar, seperti gempa bumi, letusan gunung, dan hujan deras yang terus-menerus. Pinter penjelasannya Mbak Diva tadi, lengkap ya. Sekarang soal yang kedua. Bagaimana proses peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, atau banjir dapat mengubah bentuk permukaan bumi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Atai, boleh? Karena? Boleh, lanjut. Lagi.
Yo. Oke. Oke. Oke, pinter Mas Sate tadi jawab. Yang pertama adalah kalau gunung meletus bisa apa? Mengakibatkan adanya gunung baru ya, Taya. Yang kedua tadi kalau ada gempa bumi membuat tanah menjadi rusak atau longsor. Yang ketiga tadi kalau ada banjir Bisa membuat danau baru. dapat menjadi danau baru. Pinter, good job Atai, tepuk tangan untuk Atai. Yang ketiga, yuk, yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana dampak perubahan bumi akibat faktor alam terhadap kehidupan manusia dan lingkungan sekitar? Oke, Mas Aska. Oh ya. Ya. Boleh. Ya, betul kata Aska ya. Tadi yang pertama, kalau apa tadi? Karena bisa membuat tempat tinggal kita menjadi rusak dampaknya. Ya. Yang kedua, membuat hewan-hewan tidak memiliki tempat tinggal. Nah, selain ada dampak negatif juga ada dampak positif. Contohnya tadi, kalau Gunung Merapi meletus itu kan mengeluarkan apa? Lahar dan abu vulkanik. Nah, itu merupakan mineral yang ada dalam tanah, ya. Nah, sehingga itu tanah menjadi subur. Pinter semuanya, tepuk tangan untuk kelas 5B. Semuanya pinter ya. Nah, jadi penjelasannya adalah yang pertama, perubahan yang terjadi pada permukaan bumi karena faktor alam antara lain: 1. Munculnya gunung baru. 2. Retaknya tanah akibat gempa. Ada tanah longsor dan terbentuknya danau karena banjir besar. Nah, semua itu terjadi karena kekuatan alam yang sangat besar. Seperti gempa itu kan kekuatannya sangat besar ya. Letusan gunung berapi, hujan deras yang terus menerus. Semuanya adalah kekuatan alam yang besar. Nah, yang kedua, bagaimana proses peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus atau banjir dapat mengubah bentuk permukaan bumi? Kalian tahu bagaimana gempa bumi itu? Tahu? Seperti video tadi ya. Nah, gempa bumi itu bisa membuat tanah menjadi retak, bangunannya juga roboh, kayak yang gambar pertama tadi ya. Terus kalau gunung meletus mengeluarkan lava dan abu yang menutupi tanah dan bisa membuat gunung menjadi lebih tinggi atau membentuk gunung baru. Yang ketiga, banjir bisa menghanyutkan tanah dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Betul kata Atai tadi, sehingga membentuk danau baru. Nah, semua peristiwa ini bisa mengubah bentuk permukaan bumi menjadi berbeda dari bentuk sebelumnya. Sampai sini paham? Paham ya? Lanjut. Yang ketiga, bagaimana dampak perubahan bumi akibat faktor alam terhadap kehidupan manusia dan lingkungan sekitar? Nah, perubahan bumi karena alam bisa membuat rumah-rumah rusak. Nah, betul tadi Mas Aska. Jalan hancur, orang kehilangan tempat tinggal, hewan-hewan juga banyak yang mati atau kehilangan tempat hidup. Nah, tapi selain ada dampak buruk juga ada dampak baiknya, seperti tanah di sekitar gunung berapi menjadi lebih subur. Karena apa? Karena ada tadi abu vulkanik itu kan mengandung mineral ya.
Dan jadi peristiwa alam bisa membawa kebaikan juga kesulitan bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya kita menyanyikan lagu ya. Yang keras ya. Habis hujan muncul pelangi, merah kuning hijau itu warnanya. Siang berganti menjadi malam, itulah contoh gejala alam. Gempa bumi dan tanah longsor, gunung meletus dan juga banjir, angin topan juga tsunami, itulah contoh gejala alam. Itulah contoh gejala alam. Tepuk tangan untuk kita. Nah, sudah paham ya materinya tadi ya? Nah, sekarang kita akan belajar secara kelompok ya. Di sini kan sudah ada 5 kelompok. Ya. Bu Rani akan membagi yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Bu Rani bagikan lembar kegiatan setiap kelompok ya. Nah, ini contohnya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Udah ya. Nanti masing-masing kelompok perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Masing-masing kelompok akan memiliki lembar kerja ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tugasnya. Yang pertama, guru akan membagi kelompok yang terdiri 4-5 anak. Yang kedua, kalian akan berbagi cerita mengenai bencana alam yang kalian ketahui, termasuk juga informasi yang kalian dapat dari melihat TV atau membaca berita. Pernah membaca berita? Pernah. Yang ketiga, kalian juga bisa bercerita mengenai bencana alam yang pernah kalian atau orang lain alami. Bisa dari cerita orang lain. Nah, dan yang keempat dan seterusnya nanti sudah dijelaskan di lembar kerja peserta didik. Nanti yang terakhir adalah kalian harus mengisi tabel informasi bencana. Ya. Diperhatikan, di sini ada soalnya, gambarnya. Gambarnya yang mana, Bu? Nah, nanti di yang paling akhir itu ada gambarnya. Ya, nanti digunting, ditempelkan. Oke? Yang ini adalah akibat dari bencana alam. Yang ini tempat terjadi bencana alam, dan yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi dampak-dampak di atas. Ya? Ada yang bertanya? Apa, Atai? Pilih satu saja gambarnya, ya. Setiap kelompok harus pilih satu. Ya. Kelompok 1 tadi apa gambarnya? Banjir. Yang kedua, kelompok 2? Gempa bumi. Ketiga? Gunung meletus. 4? Angin puting beliung. Yang kelima? Tsunami. Sudah jelas tugasnya? Nah, kita buat kesepakatan, waktunya 20 menit harus sudah selesai. Ya? Silakan mengerjakan apa, Mas? Boleh. Ya? Oke, jelas? Sudah jelas? Oke, silakan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Apa tadi? Gempa bumi. Bisa, Mbak? Paham ya? Kerjakan dengan kelompoknya ya.
Tabel informasi bencana. Gambar bencana alam adalah banjir. Akibat dari bencana alam: 1. Membuat rumah-rumah terpendam. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Tidak ada? Sudah jelas ya? Sudah? Oke, terima kasih Mas Torik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Adalah gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan bangunan, jalanan, dan jembatan. Nah, itu penyajian presentasi dari kelompok 2 yang mengambil bencana alamnya gempa bumi. Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ayo, kelompok lain. Sudah jelas penjelasannya dari kelompok 2? Sudah, oke, terima kasih, tepuk tangan. Kelompok 3, silakan maju. Nama bencana yang kita pilih adalah gunung meletus. Akibat dari bencana alam gunung meletus adalah letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Ya. Kelompok 3 mengambil bencana alam adalah gunung meletus. Tadi dijelaskan juga yang terjadi terutama di Jawa Timur, ya. Ada Gunung Semeru. Ada tahu yang di Kediri itu gunung apa? Yang di Kediri Gunung Kelut, ya. Dari penjelasannya kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Atai? Oh, Atai mau menambahi. Oh, karena terjadinya gunung meletus. Bisa menyebabkan perubahan iklim. Contohnya perubahan iklimnya apa? Ketika gunung meletus mengeluarkan apa? Terus mengakibatkan udara menjadi kotor, terus udara sekitarnya menjadi panas juga. Pinter Atai. Ada lagi selain Atai yang menambahkan? Sudah jelas ya? Dengarkan kelompok yang lain. Akibat dari bencana alam, atap rumah rusak, pohon tumbang. Bencana alamnya apa, Mbak? Dibaca. Angin puting beliung. Angin puting beliung, kelompok 4. Perhatikan. Nah, itu penjelasan tentang angin puting beliung. Nah, pernah terjadi di Bekasi ya, Mbak ya? Nah, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Sudah tahu semua ya gambaran angin puting beliung seperti apa sih? Sudah tahu? Oke. Sudah jelas? Oke, terima kasih Mbak Dara. Kelompok 4, tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 5. Ayo. Bibir dikulum karena sariawan. Cakep. Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel informasi bencana alam tsunami. Akibat dari bencana alam, tsunami dapat merusak bangunan, jalan, dan jembatan. Mau pantun lagi? Ya. Oke. Jangan lupa cakepnya ya. Burung merak, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Tangan untuk kelompok 5. Ditutup dengan pantun. Nah, sip, good. Poin-poin penting ya dari presentasi yang sudah kalian lakukan. Nah, kita ambil kesimpulan ya pada pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yang pertama adalah bumi merupakan tempat tinggal bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun permukaan bumi itu tidak selalu
tetap. Bumi mengalami perubahan karena proses alami seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung. Sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi, manusia perlu memahami bagaimana bumi berubah dan berperan aktif menjadi kelestarian bumi, misalkan dengan melestarikan hutan, ya. Yang kedua, mengurangi pencemaran. Ketiga, membangun daerah yang aman. Yang keempat, melakukan reboisasi. Apa reboisasi itu? Menanam pohon kembali. Misalkan hari ini kita menanam satu pohon. Misalkan hari ini kita menebang satu pohon, berarti kita harus mengganti dengan menanam pohon yang baru. Ya, jelas ya? Ada yang bertanya? Apa Mas Atai? Dengan apa? Dibudidayakan? Ya. Kan ada yang namanya balai pembibitan kan ya? Bagaimana cara pohon menghasilkan bibit baru? Pertanyaannya Mas Atai. Kalian pernah belajar tentang perkembangbiakan? Pernah. Nah, perkembangbiakan itu, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dengan satu, dengan tunas. Ya, dua, dengan umbi-umbian. Tiga, dengan biji. Kalau misalkan pohonnya itu besar, berarti dia berkembang biaknya dengan biji. Kalau umbi-umbian dengan contohnya apa? Umbi-umbian, kentang, ubi, ayo, kentang, terus wortel, bawang merah, bawang putih, itu umbian. Kalau tunas, ayo, pisang. Nah, jadi pertanyaannya Atai tadi, bagaimana cara pembibitannya? Berarti tergantung dari jenis pohonnya, ya. Jelas Mas Atai? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan setiap anak ya. Siap ya? Nah, ini soalnya. Oke, kerjakan ya. Jangan lupa kalian tulis namanya di atas sendiri ya. Namanya di atas sendiri, pojok kanan atas ya, tulis namanya ya. Oke, terima kasih. Sudah duduk kembali. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya? Nah, pembelajaran kita hari ini menyenangkan, dapat ilmu banyak juga ya. Nah, motivasinya adalah setelah menyimak pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu memahami apa yang kalian ketahui tentang gejala alam dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang kedua, kita mampu mengantisipasi ketika mengalami gejala alam tersebut dalam kehidupan nyata. Jadi bisa, oh ada banjir, berarti apa yang aku lakukan? Berarti bisa. Paham ya? Nah, yang terakhir kita tutup dengan doa ya. Tapi sebelumnya nanti Bu Rani akan memberikan refleksi ya. Refleksinya nanti dikerjakan di rumah dengan orang tua kalian ya. Nanti Bu Rani akan kirim link Google Form, nanti dikerjakan dengan orang tua. Jelas ya? Jelas. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.